Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi sama Dede Siti Wajaki Sapitri dengan materi menyajikan data, menafsirkan hasil pengolahan data, mengolah data, dan juga latihan soal. Yuk kita mulai. Let's get it. Untuk materi pertama yaitu menyajikan data. Menyajikan data itu menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan piktogram. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, untuk pengertian data tersendiri adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Oke. Penyajian data harus disajikan sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah dipahami. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Tabel kolom berisikan frekuensi atau label. Dan untuk tabel baris berisikan data berdasarkan kolom. Next, diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Next, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan gambar garis. Garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua bisa lihat ya, di gambar situ tertulis ada banyaknya data dan jenis kategori. Masing-masing bidang tersebut kita tulis titik. Lalu setelah kita menyesuaikan dengan bidang tersebut, kita hubungkan titik-titik sehingga menjadi garis. Oke, next, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu keadaan. Langkah pembuatan diagram lingkaran ada dua cara, yaitu pertama, mengubah sudut menjadi derajat. Kedua, mengubah sudut menjadi persen. Contohnya, banyak data tiap nilai per jumlah semua data dikali 360 derajat, atau banyak data tiap nilai per jumlah semua data dikali 100%. Oke, terakhir, piktogram atau diagram gambar. Diagram gambar adalah penyajian data dengan menggunakan gambar model tertentu dan dilengkapi dengan hubungan kuantitatif tertentu. Materi selanjutnya mengolah data, diantaranya mengurutkan data, mean, median, dan modus. Mengurutkan data untuk memudahkan pengolahan data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Data yang paling kecil disebut nilai terendah. Adapun data yang paling besar disebut nilai tertinggi. Bisa dilihat seperti contoh di atas ya. Semua nilai diurutkan dari asalnya tidak berurutan menjadi berurutan dari terendah hingga tertinggi. Mean. Mean adalah nilai rata-rata. Mean atau biasa ditulis X bar adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Itu rumusnya. X bar sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Contoh soal mean. Nilai ulangan matematika ini adalah 5, 6, 6, 7, 7, 6. Berapakah rata-ratanya? Kita jawab menggunakan rumus yang tadi, yaitu X bar rata-rata sama dengan kita tulis nilai ulangan matematika ini 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6. Lalu kita bagi dengan banyaknya data yaitu 6 sama dengan 37 dibagi 6, hasilnya 6,16. Median. Median adalah ukuran yang diperoleh dari data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median dipengaruhi oleh jumlah datanya. Jika jumlah datanya ganjil, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah datanya genap, dua bilangan yang di tengah setelah diurutkan. Nah, saya kasih contoh ya, biar semuanya paham. Sini ada pertanyaan 1 dan 2. Sebelum kita menjawab, kita urutkan dulu ya. Dari nilai terendah ke tertinggi. Ini contoh data ganjil ya. Dan ini contoh data genap. Selanjutnya modus. Modus adalah ukuran yang didasarkan dari data yang paling sering muncul. Contoh,
Tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini nilainya telah diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi. Mana coba yang sering muncul, teman-teman? Nah, di sini kelihatan ya, yang angka yang sering muncul adalah 8 karena dia muncul 4 kali. Mudah bukan adik-adik? Dan ini contoh modus dari tabel frekuensi. Di sini bisa dilihat frekuensi terbesar adalah 6, nilainya 5. Nah, di sini kalian bisa lihat angka mana yang sering muncul, yaitu 5 karena 5 muncul sebanyak 3 kali. Terakhir, menafsirkan hasil pengolahan data. Data dapat disajikan dengan diagram garis, batang, karangan gambar. Dari diagram ini, kita dapat menafsirkan data yang diperoleh. Terima kasih. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan, karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.